Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Dua pengendara motor meninggal dunia akibat menabrak truk mogok di Jalan Sumatera Lintas Timur, Tulang Bawang Barat. Banjir yang merendam 13 desa di Kecamatan Tanggamus mulai surut. Dua penanam pohon ganja di Lampung Barat ditangkap polisi. Letusan tembakan ke udara mewarnai penggerebekan rumah pemilik ganja di Desa Tribudi Makmur, Kecamatan Air Hitam, Lampung Barat, Minggu siang. Polisi menangkap Anjas Hidayat saat akan kabur melalui pintu dapur. Dari penggeledahan di rumah ini, polisi menyita 1 bungkus ganja yang disembunyikan oleh tersangka Anjas di rak piring. Hasil pengembangan, polisi menangkap Denny yang rumahnya tidak jauh dari penggerebekan pertama. Apa itu isinya? Ganja, Pak. Ganja, dapat dari mana? Penangkapan Anjas dan Denny bermula saat polisi menerima rekaman video tanaman ganja yang diunggah tersangka ke media sosial. Dari keduanya, polisi menyita 5 pohon ganja yang ditanam di plastik polybag dan disembunyikan di kebun kopi. Pohon ganja berusia 3 bulan itu telah 1 kali dipanen. Udah berapa lama nih nanam seperti ini? Berapa bulan? Anjas dan Denny berdalih ganja yang ditanamnya dipakai sendiri dan belum pernah dijual ke orang lain. Jadi kedua tersangka ini memang mengkonsumsi ganja ini aktif ya. Karena awalnya yang mereka beli dari salah satu tersangka yang saat ini sudah kita identifikasi dan mungkin akan kita lakukan pengejaran juga terhadap asal barangnya. Dan pengakuan mereka yang memang mereka sehari-hari ya memang aktif menggunakan ganja yang mereka gunakan selama ini. Penyidikan kasus ini masih dikembangkan polisi untuk mengejar pemasoknya yang disebut tersangka adalah warga Lampung Tengah. Meski berdalih sebagai pengguna, Anjas dan Denny terancam hukuman 20 tahun penjara. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Mantan Kepala Desa Gedung Ratu, Kecamatan Anak Ratu Aji, Lampung Tengah, Sanjaya, dituntut 20 tahun penjara. Ini disampaikan jaksa pada sidang kedua di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung pada Jumat siang. Menurut jaksa, terdakwa Sanjaya terbukti melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sanjaya diduga merugikan negara 491 juta rupiah dari dana desa sebesar 1,1 miliar rupiah pada 2019 lalu. Sanjaya membuat laporan palsu seperti pengadaan bibit nangka, pembayaran honor, dan pekerjaan lain yang tidak sesuai realisasi. Terdakwa juga dikenai denda 50 juta rupiah, subsidiar 3 bulan penjara, serta mengganti uang kerugian negara 491 juta rupiah dengan subsidiar 1,3 tahun penjara. Dana APBK Kampung Gedung Ratu. Tahun anggaran 2019 dan 2020. Kalau nilai anggarannya, Bang? Nilai anggaran lupa saya 1 miliar sekian ya. Modus terdakwa jadi dia cairkan sendiri, kemudian dia pakai untuk keperluan perawatan dan keperluan lainnya. Oh gitu ya. Dugaan korupsi yang dilakukan terdakwa Sanjaya merupakan dari hasil audit Inspektorat Pemkab Lampung Tengah. Sidang ketiga akan dilanjutkan pada hari Kamis mendatang dengan agenda mendengarkan pembelaan dari terdakwa Sanjaya. Arsadi Saputra,
melaporkan dari Bandar Lampung. Jasa penyeberangan laut dari Sumatera ke Jawa melalui Pelabuhan Panjang Bandar Lampung ke Pelabuhan Ciwandan, Banten belum diminati pengendara motor dan mobil. Mereka masih memilih melalui Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan ke Pelabuhan Merak maupun sebaliknya. Seperti terpantau pada Minggu pagi, muatan kapal Roro di Pelabuhan Panjang didominasi oleh truk muatan berat, itu pun jumlahnya sedikit. Sementara untuk kendaraan lain seperti motor, mobil pribadi, dan angkutan umum bus tidak ada. Menurut pihak pelabuhan, sepinya penumpang tersebut karena masyarakat khususnya pengemudi truk belum tahu rute penyeberangan laut melalui Pelabuhan Panjang telah dibuka lagi. Rute ini diliburkan setelah musim arus balik Lebaran lalu dan baru dibuka lagi 1 September 2022. Saat ini rata-rata satu hari itu satu kapal, karena kapal juga ini cukup besar, kapasitas 150 sampai 200 mobil sebenarnya kan. Tapi ini karena mungkin para pengusaha juga belum semua tahu ya. Ya, ini masih menyejakan lah. Data Pelindo 2 Panjang sejak 1 September 2022 baru sekitar 3.000-an kendaraan dari Pelabuhan Panjang ke Ciwandan, Banten. Kapal yang dioperasikan di rute ini berkapasitas besar yang dapat mengangkut 200 mobil sekali pelayaran. Waktu pelayaran dari Pelabuhan Panjang Bandar Lampung ke Pelabuhan Ciwandan, Banten selama 7,5 jam. Meski dioperasikan setiap hari, namun jam keberangkatan kapal Roro masih berubah-ubah karena harus menunggu muatannya penuh. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Setelah putusnya jembatan gantung di Kecamatan Selagai Lingga, Lampung Tengah, warga di 5 desa kini mengandalkan getek atau perahu dari bambu rakit untuk menyeberang sungai Desa Negeri Jaya. Jalur ini merupakan akses tercepat untuk menghubungkan Desa Negeri Jaya, Nyukang Harjo, Pekandangan, Marga Jaya, dan Gedung Aji di Kecamatan Selagai Lingga. Sebab jika melalui jalan darat, warga harus memutar belasan kilometer, itu pun jalannya rusak. Warga yang menggunakan jasa perahu rakit ini umumnya akan pergi ke pasar, berjualan keliling desa, hingga petani yang membawa hasil panen. Ya, diperbaikin lah, jangan kayak gitu. Kita kan mau ke pasar, mau apa itu kan bayar, pulang pergi ini kan bayar, kadang ditarikin. Akses jalan yang paling dekat di sini cuma lewat sini ya? Iya. Ini antara kampung Negeri Jaya sama Negeri Jaya sama Nyukang akses utama ini. Gapura, iya. Ya kalau lewat sana itu muter jauh, lewat sini juga jalannya susah. Ya gimana? Ya terpaksa bayar lah daripada muter-muter. Aparat Desa Negeri Jaya Kecamatan Selagai Lingga berulang kali meminta pemerintah kabupaten dan provinsi membangun jembatan baru. Namun hingga kini belum terrealisasi dan masih diminta menunggu. Kebetulan kita waktu itu udah pernah ngajuin juga lewat dana DD, dana kampung tahun kemarin, cuman karena terkait dengan adanya pandemi ini jadi belum bisa mengalokasikan ke sana, dan juga untuk DD sendiri mungkin banyak sih peruntukannya kan di kampung, jadi kalau bus di jembatan belum bisa. Selain Jembatan gantung di Sungai Negeri Jaya, Kecamatan Selagai Lingga, Lampung Tengah, rusak dan hilang akibat terhempas banjir bandang pada 2019. Hingga kini belum ada pembangunan jembatan baru sebagai penggantinya. Warga meminta pemerintah segera membuatkan jembatan baru di Sungai Negeri Jaya agar aktivitas mereka ke desa lain lebih mudah. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini.
Saya Iin Hermayani beserta seluruh redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.